Hello everyone, how are you today? Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Hopefully you are in a very good condition. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Now let's continue our lesson. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita from unit 1 lesson 4, yaitu dari unit 1 lesson yang keempat. I usually wear warm clothes when it's cold. Saya biasanya mengenakan pakaian hangat ketika cuaca dingin. And this is the third meeting. Nah, hari ini adalah pertemuan yang ketiga. So it's mean we are going to finish for lesson 4. Nah, berarti maksudnya adalah kalau udah maksudnya adalah gitu tuh something that make worries ya. Enggak perlu worry, enggak perlu khawatir. Di pertemuan ketiga itu berarti kita akan menyelesaikan lesson 4. Next meeting berarti kalian ada tes, oke? Tes review dari lesson 4 ini. Oke, guys. So let's directly go to part H. Kita langsung saja ke bagian ke H. Nah, ini dia. Guys, from this part you have to write your own answer. Oke, silahkan kalian menuliskan jawaban-jawaban kalian sendiri. Dan di bagian ini, misalnya di conversation 1 ada bagian antara A dan B ya, conversation. What do you do when the weather is nice? Nah, menurut kalian seperti apa? Misalnya, Miss Yubin kasih contoh ya. Misalnya, nah ini, I play outside with my friends. Saya bermain di luar dengan temanku. Misalnya contohnya di situ ada gambar dia sedang bermain gitu. Terus di conversation yang kedua juga ada gitu, ada gambarnya gitu ya. Nah, guys, silakan kalian lanjutkan di bagian H ini, conversation 1 dan juga conversation yang kedua. Selesaikan, jangan lupa dikerjakan di lembar kegiatan yang sudah diberikan. Jangan sampai enggak ya. Kalau bisa di lembar kegiatan. Kenapa? Miss Pin kadang-kadang bingung nih, guys. Ini di bagian yang mana ya yang dikumpulin ya? Kok nggak ada? Kalian nggak menuliskan parts-nya, misalnya bagian H, misalnya seperti lessonnya lesson 4. Nggak ada tulisan seperti itu. Miss Pin harus cari dulu. Ini lesson berapa ya? Miss Pin kan harus mengampu semua dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. 10 kelas, guys. Jadi ya tolong dimaklumi kalau Miss Pin bingung, lupa ini bagian yang mana gitu ya. Jadi sekali lagi, please help me. Tolong kalian bantu Miss Pin supaya memudahkan untuk memasukkan nilai kalian, oke? Jadi sekali lagi, please do to the assignment paper. Jadi lembar kegiatan kalian yang sudah diberikan, tolong kerjakan di situ. And then remember, please stick in your assignment book. Jadi jangan lupa untuk tempel di buku tugas kalian. Okay, next, when you have a meeting with your home teacher, please submit to him or her. Okay, ketika datang ke sekolah untuk PTM, silakan dikumpulkan melalui guru kelas kalian masing-masing. Okay, guys. Oke, let's continue to the next part. Kita langsung ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya itu apa? Here we go, ini dia. Nah, conversation yang kedua. Kita belum ke bagian selain writing test ya. Masih di writing test. Nomor 2 di sini diberikan contoh. What do you do when you are bored? Nah, ketika kamu tuh merasa bosan, kamu ngapain gitu kan? Nah, di sini dibilang I play video games. Saya bermain video games. Silahkan sekali lagi write your own answer according to your experience, okay? Sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Nah, Miss di situ ada when it's snowing. Kita nggak punya snow di sini. Oke, fine. Miss Pin sarankan ketika
snowing ini diganti dengan when it's cold, ketika cuaca dingin gitu ya. Karena apalagi sekarang kan rainy season kan ya. Kita di bulan-bulan musim penghujan gitu ya. Jadi yang nomor 1 yang dibilang dengan when it's snowing, kalian ganti dengan when it's cold gitu ya. So guys, let's go to the next part. From part H we go to part I. Oke, kita dari bagian H ke bagian yang I. Oke, kita ke bagian I. Oke, di part I, rewrite the sentences. Kalian harus menuliskan ulang kalimatnya. Gimana caranya? Coba kalian perhatikan. Setiap kalimat itu ada 2 kalimat pokok. Oke, di setiap kalimat itu ada 2 kalimat. Mengerti ya? Misalnya nomor 1, di situ sudah diberikan contoh buat kalian. Ada 2 kalimat dengan when they take a vacation, koma, oke, lalu they usually stay in hotel. Nah, pemenggalanya ada di tanda koma, guys. Oke, sekali lagi pemenggalanya itu ada di tanda koma. Kalimat yang di belakang setelah tanda koma, they usually stay in hotel. Kalian pindahkan ke depan. Oke, tulis di awal. Lalu titiknya dihilangkan dan kemudian kalimat yang awal tadi kalian pindah ke belakang. When they take a vacation, tapi tidak ada tanda koma. Oke, di paling terakhir setelah vacation, komanya kalian hilangkan, diganti menjadi titik. Itu. Mengerti? Sekali lagi pemindahannya, kalimat yang kedua kalian pindahkan menjadi kalimat awal, sedangkan kalimat awal kalian pindahkan menjadi kalimat yang kedua. Oke, tanpa ada tanda koma di tengah. Oke, hanya langsung tanda titik di belakang. Semuanya kalian gantikan seperti itu dari nomor 2, 3, 4, 5 sampai dengan nomor yang ke-6. Oke guys, gampang ya. 1 contoh sudah diberikan buat kalian. They usually stay in a hotel when they take a vacation. Nah, menjadi seperti itu. Mereka biasanya tinggal di hotel ketika mereka berlibur. Begitu ya? Oke. Silakan lanjutkan sampai dengan nomor yang terakhir. Dan jangan lupa yang bagian ini juga harus ditempelkan di buku tugas kalian setelah kalian mengerjakan. And then submit to your teacher, oke? Tolong nanti dititipkan melalui guru kelas untuk pengumpulannya. So, kita lanjut lagi. Oke, let's go to activity chess part J and K. Kita langsung ke bagian activity, bagian kegiatan, yaitu bagian J dan juga bagian K. Oke, we go to part J. Play, figure out the conversation. Nah, di sini sebenarnya kalian ada permainan dan kalian harus mencari tahu sebenarnya conversation-nya tentang apa gitu ya. Tapi we have to skip this. Kita lewati dulu ya. So, let's directly to part K. Then part K. Nah, Miss, ngisi lagi dong part K. Oh iya pastinya. Di situ kan ada tabel ya yang harus kalian isi. Tapi guys, bagian ini tidak harus dikumpulkan. Tapi ketika nanti Miss Pintanya, kalian harus bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke? Don't worry guys. Ini latihan kok buat kalian supaya kalian semua makin pinter. Cara ngomong bahasa Inggris gimana sih gitu. Oke, sebenarnya bahasa Inggris gampang guys, lebih gampang dari bahasa Indonesia. Nanti kalian akan merasakan sendiri itu. Racun nih Miss Pin ya. Harus dong supaya kalian semua pintar, oke? Oke, yuk. Kita kasih contoh David di sini. Nah, contohnya kalian cari partner namanya David. Coba kalian chat sama teman, telepon-teleponan sama teman karena masih PJJ ya guys ya. Belum ketemunya belum intens gitu ya, belum tiap hari. Nah, misalnya di sini contohnya kita bicara atau kita wawancara David. Lalu kita tanya, David itu pergi ke pantai kapan gitu. Nah, ternyata dia jawab, oh ketika panas gitu. David, when do you go to the beach gitu ya.
ternyata David bilang, oh I go to the beach when it is hot gitu. Maka kalian jawab ketika panas tadi, when it is hot tadi kalian tuliskan gitu ya. Nah setelah itu silahkan cari lagi partner dua ya, nanti cari partner 2 orang, oke? Nanti kalau Miss Pipin wawancara atau tanya ke kalian, kalian harus bisa jawab. Teman kalian yang kalian tanya-tanya itu siapa, oke guys? Oke, dan jawabannya pastinya berbeda-beda ya. Oke, kan di situ ada how often Miss. Oke, how often itu berarti seberapa sering gitu ya. How often, misalnya kalian langsung tanya lagi how often, maka mungkin David menjawab, oh once a year, misalnya once a year, maka kalian tuliskan once a year gitu. Oke, atau mungkin oh twice a year, 2 kali dalam setahun. Nah, tuliskan langsung twice a year atau 3 times a year, misalnya seperti itu ya. Coba kalian nanti tuliskan. Oke, guys, mengerti ya bagian ini ya. So, I think those all for today. Miss Pipin sudah sampai sini. But before I want to remember you, Miss Pipin mau mengingatkan kalian one more part, H and I, bagian H dan bagian I. Do not forget to answer the questions. Oke. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya di bagian H itu menjawab pertanyaan sesuai dengan conversationnya, sedangkan yang bagian I caranya menuliskan ulang kalimatnya. Tadi sudah dikasih tahu bagaimana caranya. Oke? So, see you next meeting. Miss Pipin jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Have a nice day and God bless you. Semoga hari kalian menyenangkan dan Tuhan memberkati. Bye bye everyone.